Sekitar 1.000 orang karyawan PT Freeport Indonesia berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor konsentrat. Pasalnya, larangan ekspor barang tambang mentah bisa mengakibatkan perumahan karyawan Freeport Indonesia akibat tidak adanya produksi. Sedikitnya 1.000 orang karyawan PT Freeport Indonesia berkumpul di lapangan Timika Indah, Papua dan selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD Mimika guna menyampaikan aspirasi. Dalam aspirasinya, para pendemo menuntut pemerintah segera mencabut larangan ekspor tambang Freeport yang berujung dengan berhentinya produksi tambang Freeport dan membuat perusahaan memutuskan untuk merumahkan karyawan. Aksi demo diterima oleh seluruh anggota DPRD Mimika. DPRD Mimika berjanji akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu anggota DPR RI guna menyampaikan tuntutan dari ribuan karyawan Freeport. Seusai menyampaikan aspirasi ke DPRD Mimika, ribuan karyawan melanjutkan long march ke kantor Bupati Mimika di Kuala Kencana. Peserta aksi meminta Bupati menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang merugikan karyawan. Dalam aksi, karyawan juga meminta pemerintah daerah menyediakan transportasi kepada karyawan untuk melakukan demo ke Jakarta. Mereka mengancam jika hingga 5 hari ke depan aspirasi karyawan tidak mendapat kepastian, bersama ribuan karyawan lainnya akan kembali melakukan demonstrasi. Bupati Mimika menyatakan siap melanjutkan aspirasi karyawan kepada pemerintah pusat. Usai menerima aspirasi ini, pemerintah daerah, Kapolda Papua serta Pangdam Cendrawasih berencana membentuk tim untuk bernegosiasi menyampaikan aspirasi karyawan kepada pemerintah pusat. Apa yang dirasakan oleh karyawan Freeport itu sama juga yang dirasakan oleh pemerintah daerah di sini. Kenapa? Karena adanya dana royalti dan pajak besar itu adalah dari Freeport. Sehingga kita menghidupkan kita punya APBD pendapatan daerah di sini lebih tinggi. Sehingga mereka punya kecewa itu atau sakit hati, sama juga kami dari pemerintah daerah juga seperti itu. Dan untuk mengetahui apa saja sesungguhnya tuntutan lengkap para karyawan Freeport ini, kini sudah terhubung bersama kami melalui saluran telepon jurnalis Transmedia dengan Saiman di sana. Halo Saiman, selamat sore. Selamat sore, Mbak Era. Ya Saiman, bisa Anda ceritakan berapa sesungguhnya total para karyawan dan yang melakukan aksi demo ini karyawan yang bisa saya mendapat informasi mereka itu masuk divisi mana sesungguhnya? Baik Hera, jadi ribuan karyawan PT Freeport Indonesia ini tergabung dalam aksi solidaritas dari karyawan PT Freeport, kontraktor serta privasi PT Freeport. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat mencabut larangan ekspor kepada PT Freeport yang mengakibatkan PT Freeport mengurangi pekerjanya begitu, Hera. Ya Saiman, berapa banyak sesungguhnya yang memang pure pekerja dari seluruh yang melakukan aksi demo hari ini? Berapa orang sesungguhnya memang benar-benar pekerja di PT Freeport Indonesia? Apakah mereka pekerja di lini mana sesungguhnya ini? Baik Hera, jadi sedikitnya ada 1.000 orang dari aksi pekerja PT Freeport. Sebenarnya direncanakan ada 3.000 orang, namun ada beberapa karyawan yang masih berada di lokasi, sehingga mereka hanya menurunkan sedikitnya 1.000. Mereka adalah para gabungan dari PT Freeport dan kontraktor, begitu Hera. Mereka bekerja di areal tambang di Mil 74, begitu Hera. Baik, berarti mereka adalah pekerja Freeport dan juga kontraktor ya, yang juga ikut serta dalam demo kali ini? Betul, mereka adalah gabungan dari kontraktor, privatisasi dan ini PT Freeport sendiri. Baik, saya juga mendapat informasi mereka sudah bertemu dengan Bupati. Apa hasil pertemuan antara pekerja yang demo juga dengan Bupati, Saiman? Betul, Hera. Tadi sempat menyampaikan orasi di kantor DPR. Selanjutnya mereka bergerak ke kantor Bupati. Mereka meminta Bupati untuk segera menyampaikan aspirasi mereka. Mereka meminta waktu 5 hari ke depan. Jika sampai 5 hari ke depan mereka tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah, mereka akan kembali melakukan aksi demo yang lebih besar. Sementara Bupati Mimika menjawab aspirasi mereka dengan akan membentuk tim yang akan bertemu dengan Presiden, Kementerian SDM, dan tenaga kerja untuk menanggapi tuntutan karyawan, Hera.
Ya, dan memang wilayah Freeport, Papua ini selalu menjadi salah satu lokasi krusial ya, karena di sana ada tambang raksasa asal Amerika Serikat, ada kebutuhan pekerja juga di sana. Tapi bahwa adakah Anda berdialog ataupun Anda mungkin Anda mewawancarai beberapa yang melakukan aksi tadi, apakah mereka paham apa urgensinya kita menstop larangan ekspor mineral mentah karena negosiasi yang tidak kunjung rampung antara Freeport dan pemerintah? Apakah mereka paham esensi-esensi seperti itu, Saiman? Betul sekali Hera, sebenarnya mereka paham atas itu, namun ada beberapa hal yang mengakibatkan karyawan menjadi korban dari perusahaan PT Freeport sendiri, seperti PHK, perumahan yang memang dinilai sepihak oleh mereka, sehingga mereka meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini agar karyawan tidak menjadi korban dari negosiasi-negosiasi PT Freeport dengan pemerintah pusat, begitu Hera. Saiman, apakah mereka memiliki upaya untuk, ini kan seperti lompat gitu, tiba-tiba langsung ke pemerintah. Harusnya kan mereka berkomunikasi dulu dengan manajemen Freeport Indonesia. Sudahkah mereka melewati fase itu dan apa hasilnya? Sebenarnya mereka adalah merupakan karyawan, tentu mereka memiliki rasa ketakutan dari karyawan, jangan sampai mereka menjadi korban PHK dari perusahaan sendiri. Karena selama ini mereka selalu dirasa ketakutan oleh PHK yang memang dinilai sepihak oleh mereka, begitu. Baik, terima kasih Saiman, jurnalis Transmedia sudah melaporkan langsung dari Papua.